Halo teman-teman dan rekan-rekan, kami dari kelompok Bahasa Indonesia dan kita akan membahas tentang penerapan kemampuan penggunaan etiket komunikasi nonverbal dan verbal sebagai mahasiswa hukum. Perkenalkan, saya Dalen dengan NIM 052. Halo, perkenalkan nama saya Henry Susanto dengan nomor NIM 010532200041. Halo, nama saya Rahyudi, NIM saya 010532200039. Halo, perkenalkan nama saya Willy Wendy Fernando dengan NIM 010532200018. Selamat menyaksikan. Sebagai mahasiswa hukum, tidaklah asing bagi kita dalam menulis sebuah legal memoranda. Dilansir oleh materi penulisan legal writing oleh Prof. Daryono SHMA PhD, legal memorandum kurang lebih mirip dengan legal opinion secara umum. Namun, bahasannya dalam bidang yang lebih luas. Keduanya pun sama, membandingkan apakah perbuatan tersebut melanggar aturan yang berlaku atau tidak. Lalu, apa bedanya? Legal opinion dibuat oleh legal auditor atau advokat yang diminta oleh kliennya. Sedangkan legal memorandum dapat dibuat oleh mahasiswa hukum. Legal memorandum juga bisa diajukan sebagai karya ilmiah akhir sebagai pengganti skripsi. Setelah tahu apa itu legal memoranda, langkah pertama dalam menyusun legal memoranda adalah mengidentifikasi masalah secara jelas dan ringkas. Jelaskan dengan tepat apa yang menjadi permasalahan hukum yang harus diatasi dalam memoranda Anda. Pastikan Anda memahami dengan baik pernyataan fakta dan hukum yang relevan sebelum memulai analisis. Contohnya adalah kompetisi alasan, ALSA, pembuatan legal memorandum di tahap nasional Indonesia, pernyataan hukum mengenai dampak ratifikasi perjanjian regional komprehensif Economic Partnership atau RCEP bagi Indonesia. Selanjutnya, kumpulkan fakta-fakta penting yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang Anda hadapi. Pastikan Anda hanya menggunakan fakta yang relevan dan sahih. Sertakan pula kutipan dari undang-undang, putusan pengadilan, dan sumber-sumber hukum terpercaya lainnya yang mendukung analisis Anda. Langkah ketiga adalah melakukan analisis hukum secara menyeluruh. Identifikasi argumen hukum dari berbagai studi sudut pandang, baik yang mendukung klien Anda maupun yang berlawanan. Tinjau presiden hukum yang relevan dan bandingkan dengan fakta dalam kasus Anda. Berikan penjelasan yang jelas tentang bagaimana hukum diterapkan dalam situasi Anda. Setelah melakukan analisis, buatlah kesimpulan berdasarkan temuan Anda. Berikan rekomendasi hukum yang sesuai dengan hasil analisis Anda dan jelaskan juga dengan tegas mengapa Anda sampai pada kesimpulan tertentu dan dukung dengan argumen yang kuat. Secara singkat, format legal memorandum yang pada umumnya digunakan mencakup beberapa elemen penting untuk menjadikan dokumen hukumnya terstruktur dan mudah dipahami. Bagian awal dokumen ini adalah heading yang mencantumkan informasi penting seperti nama penulis, nama klien, subjek permasalahan, tanggal pembuatan, dan informasi relevan lainnya. Selanjutnya, kita memiliki statement of assignment atau penjelasan singkat tentang tujuan pembuatan legal memorandum dan masalah hukum yang akan dijawab. Lalu, issues atau isu-isu hukum menjadi bagian penting selanjutnya. Ini berisi daftar isu-isu hukum yang relevan dengan kasus yang sedang dianalisis. Dilanjutkan dengan brief answer atau jawaban singkat dan jelas terhadap isu-isu hukum yang telah diidentifikasi, lalu statement of facts atau penyajian fakta-fakta yang penting yang terkait dengan masalah hukum yang sedang dibahas adalah elemen berikutnya. Selanjutnya adalah analisis atau discussion. Adalah bagian yang paling mendalam dalam legal memorandum. Di sini dilakukan analisis hukum secara mendalam, termasuk argumen hukum dan penerapan hukum terhadap fakta-fakta yang ada. Dan terakhir, legal memorandum ditutup dengan conclusion atau kesimpulan dan rekomendasi hukum yang sesuai dengan hasil analisis sebelumnya. Dengan mengikuti
format yang terstruktur ini, legal memorandum dapat disusun secara lebih terorganisir dan efektif, memudahkan pembaca untuk memahami rekomendasi hukum yang disampaikan. Terima kasih telah menonton video ini tentang cara membuat legal memoranda. Semoga informasi yang kami berikan dapat membantu Anda dalam menyusun dokumen hukum yang efektif dan profesional. Jangan ragu untuk berlatih dan terus meningkatkan kemampuan Anda dalam menyusun legal memoranda. Sampai jumpa dan semoga sukses.